Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan kami Surindo Family Channel. Sekalian, pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, Alhamdulillah Ramadan telah kita lewati bersama dengan suka, cita, dan bahagia. Dan Alhamdulillah tinggal menghitung hari lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri. Alhamdulillah pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, selama kami menjalankan tugas di Suriname, taruh keliling, pengajian dan sebagainya, kebetulan di akhir Ramadan kami ketemu dengan salah satu ustadz yang didatangkan dari Indonesia ke Suriname, tepatnya dari organisasi namanya Dompet Du'afa, ya, Dai Cordova, Dai Ambassador. Ini kebetulan ke Suriname, sebagaimana biasanya setiap tahun sebetulnya Dompet Du'afa itu mengirimkan dai ke Suriname untuk membantu Suriname menyebarkan agama Islam di Suriname. Dan Alhamdulillah sekali, kebetulan dai yang didatangkan dari Indonesia adalah teman saya sendiri. Selama 35 tahun kita tidak bertemu, waktu itu belajar bersama di Madrasah Sanawiyah Ma'arif Sikampu Kroyat Cilacap. Dan Alhamdulillah Allah Maha Besar, Allah Maha Agung mempertemukan kami dengan Ustadz ini di Suriname. Padahal waktu kita di Indonesia tidak pernah kontak lagi. Setelah kita lulus, kita masing-masing mencari jalan hidup masing-masing dan belajar ke institusi masing-masing, ya. Alhamdulillah berkat Ramadan kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, kita simak, kita sapa langsung Ustadz dari Dompet Du'afa, yaitu Ustadz Badrul Salim dari Kebumen. Ki banget no seruang Kebumen. Baik, kita sapa saja Ustadz yang fenomenal ini dari Kebumen, namanya Badrul Salim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Sehat walafiat. Ya. Alhamdulillah, saya merasa bahagia sekali bisa bertemu lagi dengan Ustadz. Kita dulu satu kelas, ya. Iya, alhamdulillah. Ya. Wah, luar biasa. Waduh, itu panjenengan dan yang paling pinter itu. Alhamdulillah, Allah Maha luar biasa, ya. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, bisa mempertemukan kita justru malah di Suriname, ya. Ya, itulah. Ya. Ternyata dunia itu sempit. Oh, gitu, ya. Dunia itu kecil. Ustadz. Alhamdulillah, ya. Namanya asli siapa? Saya Badrul Salim, masih seperti yang dulu. Ajeng Badrul Salim. Ya. Barangkali pemirsa ada yang tahu yang dari Kebumen. Oh iya, ya. Assalamualaikum Kebumen. Mau ngapak sebelumnya. Iya, ngapak podo, ngapak ketemu, ya. Ustadz, ya. Setelah dulu lulus dari MTS itu kemana itu? Ya, baik, Mas Latif. Saya manggilnya Mas Latif, padahal beliau juga Ustadz juga. Alhamdulillah. Ya, tahun 90 kita belajar di MTS Ma'arif, ya. Waktu itu saya di Pondok Pesantren Modern Gading Kroya, dan untuk mendapatkan ijazah formalnya kita ujian persamaan di MTS Ma'arif. Nah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah lulus saya meneruskan ke Purwokerto di MAN 2 Purwokerto di Berkoh. Dan pesantrennya meneruskan di Pondok Pesantren Al-Ihsan Beji. Ya. Program AIDS, Arabic English Development Skills. Ya. Nah, saya juga dulu pernah di sana. Sama, berarti satu nasab keilmuan. Satu di MTS, satu ketemu nasab. Sekarang di sana juga ketemu nasab, ya. Hanya mungkin beda nasib, ya. Alhamdulillah. Terus dari sana kemana? Nah, setelah itu di Purwokerto itu saya nggak sampai tamat karena letak yang begitu jauh. Berkoh di atas gunung, ya, jauh. Berkoh di bawah di kota, di pinggiran kota Purwokerto. Al-Ihsan Beji di atas. Kalau berangkat dia sang pakai sepeda gelundung. Enak ya kalau enak. Bor sampai kadang-kala rantainya pedot. Pulangnya Masya Allah, ngontrol ya Allah, la ilaha illallah, sambil dikiran jam 3 baru sampai. Lama-lama mungkin secara kesehatan agak terganggu, ya mungkin, ya, maaf ya. Nah, terus 1 tahun saya pindah di MAN 1 Kebumen.
Setelah tamat MAN, saya tidak langsung kuliah. Pesantren lagi di pondok pesantren Al-Falah Peloso Mojo Kediri. Oke, oke, oke. Ya, setelah itu ya, ya terus bapak terus gantian karo adik-adikmu, kowe ngrewangi ramamu. Ya wis manut. Aku ya nyambut gawe ngode ke Jakarta sampai ke Malaysia juga. Oh gitu. Iya, alhamdulillah sampai Malaysia pulang menikah. Nah, kemudian menikah mulai mengajar itulah. Baru Allah kabulkan kuliah. Nah, kemudian sampai gabung ke Dompet Duafa tahun 2014. Dan setelah dari mana itu kuliahnya di mana? Di Saya di iya itu Kebumen. Oh. Saya 2007 baru kuliah. Oh gitu ya. Alhamdulillah kadang-kadang memang doa kita Allah ijabahkan itu tidak directly, tidak langsung. Setelah puluhan tahun ya baru dia jabahkan itu. Saya membantu orang tua mencari nyari maisha di Malaysia sambil bantu adik-adik saya yang sedang pondok pesantren. Alhamdulillah ada yang sampai hafal Quran. Salah satunya ya alhamdulillah. Ya Allah jabahkan. Setelah itu saya giliran saya dibiayai oleh Allah. Ya. Okay. Saya dapat beasiswa dari Kemenag, beasiswa dari perguruan tinggi untuk S1-nya setelah umur 34 tahun itu. Oh. Iya. Iya 36 tahun apa ya malah, bukan 34, 36 tahun. Iya itu baru. Kemudian tamat ya. Langsung dipanggil menjadi dosen. Saya S1 ngajar S1. Waktu itu bahasa Arab saya. Oh gitu ya. Memang keluarannya dulu dari pondok modern. Iya, karena dari pondok modern. Ada punya kelebihan lah. Ada basic bahasa. Dan setelah lulus, saya kan didaulat untuk menjadi Ketua orang Prodi. Bukan ketua prodi, tapi yang berpidato mewakili atas nama wisudawan wisudawati. Oh gitu. Perguruan tinggi menginginkan bilingual, 2 bahasa. Mas, ya waktu itu dipanggil Mas, ya. Oke, insya Allah. Nah, setelah itu turun, itu langsung ada pengumuman kepada saudara Badrul Salim segera mengurus paspornya untuk ke kunjungan LP Ma'arif ke Australia. Waduh. Luar biasa. Ya alhamdulillah, masyaallah wa inna lillahi. Nah, kemudian Australia nggak jadi, akhirnya dialihkan ke Filipina tahun 2011. Itu misinya apa itu? Misi apa itu? Misinya adalah MOU ya, Memorandum of Understanding antara lembaga pendidikan Ma'arif yaitu SMK Ma'arif 1 dengan sekolah di sana, karena NU akan mendirikan sekolah yang berstandar internasional. Pada waktu itu ada program dari kementerian, tapi kemudian dieliminasi seluruh Indonesia ada 7 kalau nggak salah, dan termasuk salah satunya Kebumen itu. Itu program pemerintah, dan pemerintah sendiri yang kemudian karena suatu hal mungkin setelah dikaji ulang ternyata kemudian dieliminasi. Jadi seluruhnya tidak jadi. Nah, itu pengalaman pertama. Nah, kemudian saya menjadi asisten dosen itu. Luar biasa ya perjalanannya. Ya, alhamdulillah perjalanannya itu. Nah, terus ini ceritanya sampai ke Dompet Duafa gimana? Ceritanya demikian. Salah satu dosen bahasa Arab di IAINU, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama, ada yang bernama Ustadz Thaif Hasani, MPDI. Nah, saya mengasisteni beliau. Nah, beliau mendapatkan beasiswa S3 di UIN Syarif Hidayatullah. Nah, ketika di sana kantornya Dompet Duafa itu dekat. Nah, pertama kali tahun 2013 Dompet Duafa itu ada Korps Dai Dompet Duafa. Ya, tadinya Dompet Duafa kan lembaga nirlaba yang seperti Basnas lah seperti Basnas demikian. Jadi tetapi kemudian bagaimana dana daripada zakat, infak, sedekah itu tidak ditasarufkan directly dalam bentuk itu. Tapi kemudian ada wakaf produktif dan sebagainya yang itu ada divisi-divisi ya digunakan untuk pendidikan, untuk membantu bencana di mana saja di seluruh dunia, termasuk untuk dakwah. Itu 2013 ada divisi dai, yaitu Korps Dai Dompet Duafa. Di antaranya ada nanti dai perkantoran, nanti yang tempatkan di perkantoran-perkantoran sesuai dengan permintaan. Kemudian ada dai tapal batas, nanti yang ditempatkan di tapal batas daerah terjauh itu ya.
Dulu waktu itu ada tapal batas. Kemudian dai samudra, dai yang ditempatkan di kapal-kapal misalkan dari Jawa ke Sumatera seminggu, di situ berdakwah. Kemudian dai pemberdaya, dai yang memberdayakan masyarakat yang ditempatkan juga di pelosok-pelosok negeri, Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah itu lembaga Fatu. Ya, daerah terjauh yang tidak terakses, tanpa sinyal, tanpa listrik. Dompet Dungafa punya program itu, kemudian ditempatkan di situ bagaimana memberdayakan masyarakat. Bukan hanya ceramah saja, tapi bagaimana masyarakat itu berdaya. Nah, yang terakhir adalah dai ambasador, duta dai internasional. Nah, pada tahun 2013 itu ada rekrutmen. Dan Ustadz Toif ini, yang notabene adalah punya kompetensi agama yang cukup, apalagi sekarang sedang S3, pada waktu itu S3. Nah, di antara salah satu persyaratannya adalah menguasai bahasa Arab, Inggris aktif. Nah, di samping ilmu-ilmu yang lain pada waktu itu masih ya lumayan, ya ringan, nggak ringan, tetap berat, 1 juz lah, 1 juz Qur'annya, menguasai agama, tahu fikih, usul fikih, dan bahasa Arab, Inggris, dan seterusnya. Beliau lulus, dikirim ke Korea tahun 2013. Nah, tahun 2014 itu ada open recruitment. Tiba-tiba kontak saya, Ustaz, idhab ila Jakarta, sajil al-barnamij ya, lidakwah, lintishari da'watil islamiyah ila kharijil bilad. Ustaz, ini ada program dakwah ke luar negeri. Antum harus ikut. Saya untuk apa, Ustaz? Li Aisyai, ana fi Kebumen. Aku orang wong Kebumen lah, wong desa, masa mau keluar negeri. Nah, ilhab. Wah, teman saya itu mendukung, mensupport betul-betul agar supaya sajil, mendaftar segera. Ini minggu ini udah terakhir. Saya izin ibunda, istri saya, karena ibu dalam kondisi sakit. Ya alhamdulillah berkah ibu ya. Wong saya di pesantren modern kan juga berkah ibu. Tadinya di Lirboyo tahun 85, kemudian kue ngaji nang ngene mbah kana sing pondok modern, sing ada bahasa Arab, bahasa Inggris, go zamanmu. Ya, ini orang tua memang sudah mempersiapkan dari dulu lah. Seperti tiba saatnya itu saya teringat, jadi dulu di pesantren diajarkan ini, ada panggilan dakwah kok saya tidak mau, saya merasa terpanggil. Setelah izin ibu, yo ulih entuk, sing penting ojo suwe-suwe jadi. Mohon wis bojo. Jare nek setahun ya ojo. Karena kondisi ibu sedang sakit. Iya. Nah, alhamdulillah kemudian saya ringkas cerita, saya daftar melalui email, kurikulum vitae dan seterusnya. Kemudian dipanggil. Mohon Ustadz Badrul Salim harus pergi ke Jakarta untuk interview. Ya, open recruitment. Seperti ujian munakosa itu, kalau ujian skripsi itu. Ya. Satu-satu. Sudah? Itu kira-kira peserta berapa itu waktu itu? Iya, banyak juga ya, banyak. Saya waktu itu minder, Ustaz. Ya. Minder, saya paling cilik dewek. Lalu ketemu mutakharij min Misr dari Al-Azhar, ketemu dari Tripoli, ketemu dari luar negeri, pokoknya banyak luar negeri, dan banyak dari UIN juga lah. Tapi ya bismillah, saya pokoknya tanpa beban. Saya bisa Allah lah, saya pokoknya bismillah ikut. Nah, setelah seminggu pengumuman dari 13 orang, saya nomor 9 tuh, Badrul Salim. Wah. Ya, itu alhamdulillah ceritanya. Setelah itu baru ada panggilan berikutnya untuk training, kemudian di Jakarta selama 1 minggu, kemudian penempatan. Saya pada waktu itu ditempatkan di Malaysia sebenarnya. Tapi pada tahun 2014 itu ayah saya meninggal dunia, sehingga kemudian saya minta izin lah, karena ibunda kurang ridho untuk berangkat tahun itu karena posisi beliau tidak mau ditinggal setelah ayah meninggal. Nah, tahun 2015 dipanggil lagi, alhamdulillah. Nah, itu saya ke Timur Leste. Timur Leste. Ya, kemudian setelah itu bergantian karena tiap tahun itu ada open recruitment. Nanti maka kepada monggo
kepada siapa saja yang mau Punya yang kompetensi, yang siap untuk berdakwah di luar negeri, silakan saja ikuti open recruitment. Insya Allah tiap tahun ada pengumuman yang secara umum. Ya persiapan saja. Kalau sekarang lumayan harus ya minimal 3 juz sekarang. Kalau dulu saya 1 juz, sekarang 3 juz. Ya bahasa Arab, bahasa Inggris harus aktif ya. Ya harus aktif karena akan ditempatkan di berbagai negara yang bersinergi dengan kedutaan di negara-negara yang MOU dengan bermitra dengan Dompet Duafa, termasuk salah satunya ini. Nah, tahun 2018 ke Hong Kong, 2019 juga ke Hong Kong. Nah, 2020 vakum karena pandemi. Ya. Meskipun pada waktu itu juga sudah ada panggilan lagi, bahkan tiket pun sudah dibelikan, tinggal berangkat, tapi qadarullah pandemi sehingga kemudian kegiatan program Safari Ramadan Dompet Duafa itu tidak ada pada waktu itu, kecuali melalui Zoom. Kita ngaji ke seluruh dunia tapi menggunakan Zoom. Studionya dalam rumah, tapi saya ngaji ke Eropa, saya ngaji ke Jepang. Sebetulnya itu lebih efektif sebetulnya. Iya, tapi ya efektif nggak efektif juga. Nggak efektifnya ya hanya interaksinya kurang dan hanya sekali-sekala. Tidak bisa seperti datang langsung seperti ini, kan tahu kondisi langsung madmu di tempat seperti apa, dan kemudian komunikasinya juga lebih intens ya demikian. Sekarang Ustadz, kesan yang Anda rasakan ketika akan diberangkatkan ke Suriname itu gimana? Nah, cerita Suriname ini memang pernah terdetik dalam hati. Tahun 2016 itu saya mendengar, dulu belum ada. Dulu ada banyak, negaranya lebih banyak daripada sekarang. Cuma belum sampai Suriname. Ya Asia yang banyak, Asia lah. Ya Amerika ada, Kanada karena Amerika Serikat sangat susah birokrasinya ketika menjalin kerjasama untuk sangat susah di sana. Nah, yang banyak Asia, kemudian Eropa, Suriname belum ada. 2016 ketika silaturahim dikumpulkan, kok Ustadz siapa ya, Abdullah apa yang yang dikirim ke Suriname. Wah, Suriname ya, mendengar itu sudah teringin. Ditambah lagi tahun 2003 yang lalu, sebelum Desember, November itu kita ada undangan International Outlook. Jadi seluruh dai-dai ambasador yang pernah dikirimkan itu dikumpulkan sebagai persiapan untuk ke dakwah selanjutnya. Nah itu kemudian saya dan sebelumnya ketika di Jakarta saya mendampingi program dai pemberdaya, saya minta doa sama para dai pemberdaya itu. Kalau besok ada program, doakan ya, mudah-mudahan saya ke Suriname. Amin. Alhamdulillah qadarullah. Tiba-tiba saya dikontak ya dari Jakarta. Ustadz, apakah Ustadz bersedia untuk turut serta program Dai Ambassador tahun ini? Bismillah, saya kalau ini Bismillah, siap. Belum disampaikan kemana-mana, pokoknya saya siap, Bismillah, oke. Berarti kalau siap, oke, kosongkan kegiatan selama bulan Ramadan. Siap. Maka untuk kegiatan Ramadan, saya kosongkan bahasanya. Nah setelah itu proses, paspor diminta, surat nikah dan seterusnya, pokoknya semua persyaratan diminta. Saya kirim ke Jakarta. Setelah itu saya cari tahu lewat belakang, lewat sosial media lah. Lewat tim Cordovanya, hanya yang saya agak kenal. Yang sudah pernah ke sini mungkin ya? Bukan ofisialnya, termasuk timnya Cordova, tim Cordova di situ, tim Cordovanya. Wah, Mbak, kemana sih sebenarnya penempatan saya? Kalau boleh tahu lah supaya ini ke Suriname, Ustadz. Jawabannya pelan-pelan, tapi ini masih secret karena kalau belum diumumkan secara resmi itu tidak boleh disampaikan. Karena dai pada prinsipnya harus siap ditempatkan di negara manapun, harus siap tanpa harus memilih. Walaupun pada tahun 2014
2014 itu pernah ada, kalaulah Anda nanti dikirim, kira-kira destinasi mana negara yang Anda pilih. Walaupun itu boleh, tapi ketentuannya nanti Sekarang nggak dirapatkan ya? di sana. Sekarang nggak? Sekarang enggak. Hmm. Sekarang enggak. Karena apa namanya, negara-negara tujuan itu pun tidak mesti langsung ACC dengan dai kita. Dompet Duafa sudah mempersiapkan dai yang akan dikirim. Misalkan negara-negara yang ya sesuai dengan kompetensinya, Iya, kompetensi, ya. sesuai dengan apa namanya kultur budaya negara tersebut. Karena tidak semua, walaupun sudah doktor ya Senior lah, senior punya kompetensi dalam disiplin ilmu tertentu, tapi ya tidak bisa seperti Suriname itu. Suriname diantara persyaratannya karena satu harus Jawa, yang kemudian setidaknya yang punya garis ya, tidaklah saya harus organisasi tidak, tetapi sekultur budayanya NU yang konon menurut sini adalah yang lebih toleransi, lebih dekat ke lebih NU, dekat. Jadi demikian, mohon maaf. Nah kemudian ya, saya ketika pengumuman di sana, saya pertama ya cukup bahagia lah ya, seperti dream come true ya. Walaupun tantangan berat dakwah di Amerika ini cukup menantang. Saya menjadi sebulan itu saya persiapan lahir batin. Saya tawasul dulu. Nah, masya Allah, alhamdulillah. Ternyata ya sampai di sini ternyata dipertemukan juga dengan saudara-saudara. Karena hati katanya Allah itu dekatkan dengan hati-hati yang senada itu. Gitu ya. Ya, jadi itu ceritanya sampai di Suriname. Terus kesannya bagaimana setelah sampai di Suriname, melihat masyarakat ternyata kulturnya masih sangat kental sekali dengan kultur Jawa itu. Ya Allah, mulai dari perjalanan itu sudah perjalanan yang lumayan sangat bermakna bagi saya. Saya nikmati perjalanan meskipun lama ya, hampir 1 hari 24 jam ya? Iya. Harus transit dulu di KL, di Kuala Lumpur. Terus setelah itu masih transit lagi di Amsterdam, baru kemudian masih terbang lagi, katanya 8 jam lagi. Ya bismillah, pokoknya saya bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Sambil di hati memang ya. Nah, sampai di sini alhamdulillah saya begitu tertegun. Di negara Amerika Selatan ternyata di sini ada saudara-saudara kita yang di sini. Dan ternyata dari kultur budaya hampir sama, bahkan makanan bahasanya sama, bahasanya itu yang membuat saya betah. Pertama hari seminggu saja betah dari sisi kultur budaya, makanan dan seterusnya itu alhamdulillah. Dan ya hanya penyesuaian tidurnya Ustaz Latif. Saya yang waktu itu belum bisa. Iya, saya seminggu itu malam belum bisa tidur. Orang ngantuk-ngantuk, saya meremkan belum, paling 1 jam 2 jam. Tapi sore hari jam 4, jam 5, saya sudah bangun. Gitu, iya. Masya Allah. Ya, karena bedanya jauh sekali sih ya, perbedaan jamnya jauh. Iya, itu Masya Allah. Dan sampai di sini saya senang dan saya merasa terpanggil dengan saudara-saudara Muslim kita di sini yang gairahnya terhadap Islam cukup besar ya, karena kultur dari Jawa ya, dulu Jawa ya banyak yang Muslim. Saya lihat di data itu sekitar 14% lah dari penduduknya. Setelah turun ke bawah ternyata antusias, terbukti di Ramadan saja. Ini yang unik ya, yang unik ya Mas Latif. Yang unik itu setiap masjid jelang Ramadan itu dihias. Jadi marhaban, welcome Ramadan, menyambut bulan Ramadan itu benar-benar kayak di lagu qasidahnya Nisa Nasidaria ya Ramadan. Jadi mereka bahagia, senang, tidak hanya di hati, tapi diwujudkan dalam dekorasi masjidnya, meskipun secara bangunan ya di sini ya sederhana lah. Saya pikir sederhana. Tapi bukan karena tidak mampu ya, bukan karena tidak mampu. Saya pikir di sini karena memang bahan baku yang di sini memang terbatas. Terbukti ternyata setiap rumah itu meskipun rumahnya kayu, tapi mobilnya bisa 1, 2, 3. Artinya sebenarnya kemampuan daya beli itu mampu, tapi bahan baku yang tidak. Nah, kembali kepada kaum muslimin, terpanggil pula saya untuk, ya alhamdulillah saya mudah-mudahan bermanfaat di sini. Ya.
ketika mengikuti kegiatan jadwal, karena kita kan bermitra dengan Yayasan Nur Sobri ya, Ustadz Sobari, Ustadzah Nur Laili Latifah dan seterusnya. Untuk program-program kita mengikuti. Safari Ramadan setiap malam itu berganti masjid, from the mosque to the mosque, ya, minal masjid ilal masjid. Alhamdulillah. Tapi qadarullah juga Ustaz Latif, ya, di samping saya ketemu dengan panjenengan setelah sekian lama, ya Allah pertemukan, sama-sama berjuang dalam satu medan dakwah, ya, dengan tentunya dengan masing-masing, ya. Anda sudah berdakwah tentunya sudah cukup lama di sini. Saya kemudian ya mungkin mewarnai sedikit lah, tidak melengkapi, tidak begitu, mewarnai melalui Dompet Duafa dan Yayasan Nur Sobri, sehingga dapat bersilaturahim dari masjid ke masjid. Saya menyapa, bertemu karo dulur-dulur wong Jawa. Ternyata ya cukup mudah. Pertama sih agak kaku, ya, kakunya satu karena basic saya kan Jawane Jawa ngapak kayak kita, ya. Jawa ngapak harus ngoko. Ya. Tapi saya persiapkan dari rumah. Dari rumah saya ngajinya tiap pagi. Para bapak ibu ngapunten, ya, ngapurane aku siki orang nganggo kromo. Krono persiapan ngajine ning kono jereng ngoko. Ora teges kula orang hormati panjenengan. Lah iku mari wong tuwa saya coba. Selama beberapa minggu saya ngajine ngoko. Biasa lewat biasanya ngapa kon ngoko ya kaku-kaku juga, ya, betul. Iya. Awal-awal saya dulu seperti itu, ngapak ke ngoko, ya. Serba itu susah. Iya. Biasanya kepriwe, ya. Lagi piye. Tapi ya pernah punya pengalaman nyantri di Lirboyo dan Ploso, ya sidik-sidik ya bisa lah. Nah saya senang banget itulah. Menjadi terpanggil untuk ya sedikit memberikan kontribusi sebagaimana pesan Cordova. Di Cordova itu diantara pesan dakwahnya itu satu, ya, dakwahnya adalah yang rahmatan lil alamin. Itu sudah harga mati. Kita tidak boleh bahasanya untuk ya menyampaikan sesuatu yang tidak rahmatan lil alamin. Kita bagaimana menghargai perbedaan, ya, keberagaman di dalam beragama sendiri itu kan ada ya corak warna Islam, walaupun Islam itu satu, hanya kan di setiap tempat punya kultur budaya sendiri-sendiri, amaliyah ibadahnya juga berbeda-beda. Itu harus menghormati, termasuk mungkin mazhab dan seterusnya. Itu satu, harus rahmatan lil alamin. Kemudian ya menjaga ukhuwah Islamiyah itu tentu. Yang kemudian ya ukhuwah watoniyah. Bagaimana antara ukhuwah watoniyah di sini jangan sampai tercederai. Bagaimana di dalam hidup berbangsa bernegara di Indonesia, ya, itu juga kita sampaikan di sini. Dan alhamdulillah di sini Suriname sudah sangat bagus, toleransinya juga bagus, menghargai satu sama lain, baik itu yang Hindustan, baik itu yang mungkin dari etnis Creole, Cina, yang banyak kan pertama Hindustan, ya, Hindustan, kemudian Kreol, Kreol, kemudian baru Jawa nomor 3 yang saya tahu. Ya alhamdulillah. Nah kemudian ada dakwah ziswaf, zakat, infak, sedekah. Bagaimana menggairahkan semangat untuk berzakat, infak, sedekah, meskipun tidak harus ke Dompet Duafa, tidak. Ya, syukur bisa mau ke Dompet Duafa, tidak, tapi dimanapun. Dan alhamdulillah di sini ternyata sudah diakomodir di masjid masing-masing, ya Ustaz Latif, ya, kayaknya sudah ada bahasanya, sudah ada yang mengurusi, ya, di situ. Ya syukur alhamdulillah, bagus, ya. Dan itu diantara itu bagaimana menggerakkan, karena ini merupakan kekuatan ekonomi umat. Bagaimana Indonesia ketika diterpa ada pandemi dan seterusnya, diantara yang menguatkan adalah dari potensi-potensi zakat, infak, sedekah itu, sehingga kemudian menjadi bisa bertahan dan cukup kuat lah. Dan juga bagaimana yang berikutnya adalah tasamuh, ya, toleransi dan tawasud tengah-tengah. Kita itu misi daripada dakwah di Cordova, Korblai Dompet Duafa. Nah, maka kemudian bagaimana kita bersinergi dengan tempatan. Dan kemudian berikutnya bagaimana pada tahun ini itu ada program PBM, Ustaz Latif, Pusat Belajar Mengaji. Kita menginisiasi itu.
Maka kemudian kalau di madrasah ataupun di masjid yang memang apa namanya membutuhkan pengajar, ya mudah-mudahan nanti dipertimbangkan. Tapi paling tidak menginisiasi adanya pusat belajar mengaji bagi anak-anak itu bisa kita kumpulkan ataupun orang tua untuk tahsin agar supaya ada pembelajaran Al-Qur'an ini. Ini yang sekarang sedang digalakan di Indonesia maupun apa namanya di luar negeri ya, termasuk di Suriname. Mudah-mudahan ke depan kalau ada silakan saja, nanti kalau sudah ada ajukan. Ya, ajukan. Ini kami ada lembaga pendidikannya setidaknya walaupun masih sederhana. Di sini ada orang yang mengaji. Ya mudah-mudahan nanti apa yang bisa kita kontribusikan. Ya, ataupun dai-nya ya, ataupun mungkin kontribusi dalam hal lain dari buku-bukunya ataupun yang lain lah itu. Ya, itu nanti kita bisa tertib, nanti bisa. Insya Allah kita ya nanti kita komunikasi dengan Yayasan Nurul Sobri, Ya. panjenengan dan beberapa ustadz terutama dari Indonesia. Iya, betul, terutama itu ya. Untuk menyusun apa namanya program yang panjenengan tadi sampaikan, ada PBM, Pusat Belajar Mengaji itu. Dan sangat potensial sekali. Betul, karena di sini setiap masjid mesti ada istilah Islamiyah School ya. Ya. Ada kayak madrasah diniyah gitu. Ya. Nah, itu nanti kita akan apa namanya maksimalkan, sinergikan dengan program Dompet Duafa, ini akan lebih bagus lagi. Agar supaya anak-anak kita ya bisa membaca Al-Quran, kemudian nanti bisa memahami dan mengamalkannya, penting. Dan tertarik, saya juga menjadi tertarik pada waktu itu baru seminggu atau 10 hari itu seolah kayaknya saya kepengen di sini lebih lama ini. Seperti ada tanggung jawab moral gitu, ingin punya kontribusi ya. Setelah diajar oleh mbah bapak kita, ibu kita, kakek kita, guru-guru kita. Kalau di Indonesia kan sudah begitu subur. Ya, banyak sekali. Dan ketika di sini maka saya ingin ya meskipun walaupun satu huruf lah mengajarkan saya Fatihah, Alif, Bata misalkan. Nah, itu saya sampaikan ke pusat. Saya sepertinya ya, luar biasa ya. Jadi ya kepengen kayaknya di sini dibanding di sana yang relatif banyak para ustadz, para kiai, dan di sini ya cukup banyak juga, tapi melihat umat yang demikian butuh sekali apa namanya yang intens ya, yang bisa konsentrasi seperti panjenengan. Saya ya nanti melengkapi lah kalaupun nanti diharapkan oleh masyarakat sini, oh ya ini apa ya perlu ini untuk membantu di sini, ya sampaikan saja. Ya, kemarin sudah kita perbincangkan itu dengan Yayasan Nurul Sobri itu kemarin. Gimana kalau Ustadz Badrul Salim itu kita apa namanya? Kita minta untuk tinggal di sini lah. Jadi nanti kita sediakan tempat, sediakan lahan untuk berdakwah baik secara materi maupun non materi. Ya paling itu. Kalau sebulan ya, tapi kalau sampai setahun ya kayaknya berat ya. Perlu ya kayaknya perlu memindahkan itu keluarga ya. Apa buka cabang? Ya biar bagaimanapun punya anak istri ya di Indonesia harus. Kalau mau intermezzo saja, intermezzo. Tapi sarannya ya sila. Saya lasan-lasan ke rumah juga, Bu. Kayaknya jenengan ini Timur Leste ke Suriname gimana sana? Ya saya ketemu lah, masa bismillah masa ora bismillah. Intan surloh ayan surkum, asal kita menolong di jalan Allah kan Allah pasti akan menolong kita. Itu pasti. Pada prinsipnya itu kita yakin. Oke, untuk apa namanya Ustadz? Target dari Dompet Duafa tentang dai internasional ini apa kira-kira? Ya itu sebagaimana saya sampaikan. Ya bagaimana diantaranya adalah kita ya menjalin ukhuwah itu tadi, ukhuwah antara kaum muslimin dari Indonesia dengan di sini ya, dengan Dompet Duafa dengan masyarakat setempat. Nah, kemudian jadi mengetahui latar belakang kultur budaya di sini. Kemudian itu tadi PBM, targetnya adalah itu PBM. Dan kemudian menggairahkan masyarakat komunitas Islam itu di dalam berziswaf, ya berziswaf. Ya. Ya diantaranya itulah, yaitu bagaimana penguatan terhadap masyarakat sini, juga kepada para WNI di sini, penguatan tentang ukhuwah Islamnya, ukhuwah watoniyahnya, basyariahnya, ya dan seterusnya. Samping itu ada programnya PBM itu, nanti PBM. Saya kira nanti ada program yang cukup luar biasa, nanti ada apa namanya kegiatan di KBRI apa namanya
sholat Idul Fitri Sholat Idul Fitri bersama WNI. Bersama WNI ya, Luar nanti biasa insya nanti. Allah. Iya, Nanti kita mungkin akan live di sana ya Ustaz. amin, amin. Siap, siap ya. Dan mudah-mudahan ke depan KBRI bersinergi kembali, bermitra kembali. Oke. Iya, ya insya Allah ya. Karena mengingat, menimbang dan seterusnya, saya memahami. Karena setelah pandemi ya, saya maklum apalagi beliau Bapak Dubes kan sudah pensiun ya. Ya mudah-mudahan ke depan bersinergi, tidak hanya bermitra. Siapa yang siap bermitra, manapun siap bermitra untuk dakwah, bismillah, insya Allah dompet apa welcome. Karena bisa itu. Baik Ustaz, yang terakhir Ustaz. Coba sapa pemirsa terutama yang di Kebumen ya. Mumpung panjenengan di Suriname. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulurku kabeh. Ya, para sederek-sederek sedaya wonten ing Kebumen ya. Alhamdulillah kawula sampun saged teng Suriname. Ya, mugi-mugi panjenengan sedaya sehat-sehat, saged nindakaken siam amaliyah Ramadan dugi Idul Fitri, mugi-mugi ya sedaya amal kulus panjenengan sedaya dipun tanpi dening Gusti Allah, Allahumma amin. Nyuwun pendonga restu, muga-muga kita sing teng mriki niki sing berjuang ya mohon doanya agar supaya kami dapat dapat istiqomah di dalam berdakwah, mendapatkan kekuatan lahir batin sehingga dapat maslahah, manfaat barokah untuk ummah ya. Amin, amin. Dan yang di sana juga tetap konsen ya, tetap mari kita berjuang bersama-sama di ruang lingkup kita masing-masing, di madrasah kita masing-masing, di masjid kita masing-masing, di lembaga pendidikan kita masing-masing. Tapi harapan kami, mari kita berniatlah, jangan hanya di Kebumen, jangan hanya di Jawa, jangan hanya di Indonesia, karena bumi Allah itu luas dan mereka membutuhkan uluran tangan, sentuhan dakwah daripada kita sekalian. Ya mungkin itu saja. Sampai ketemu lagi bar boto insya Allah. Mulih pendongane waras selamat bergas waras barangnya kas. Apakah maksudnya Pak? Bisa saja ini. Baik, itu saja Pak Ustadz ya. Jadi terima kasih sekali sudah hadir di tempat kami untuk ngobrol, menyapa pemirsa yang ada di Indonesia maupun dimanapun berada ya. Jadi mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, saudara sekalian, demikian tadi obrolan kami dengan Ustadz Badrul Salim ya, dari Korp Dompet Du'afa atau Kordoba ya, dari Indonesia, yang kebetulan sekali Ustadz Badrul Salim ini satu kelas dengan saya waktu di MTS Ma'arif Sikampu Kroya Cilacap Jawa Tengah Bolo dewe Indonesia. Tapi cuma kita memang beda kelas beda nasib ya. Beliau nasibnya luar biasa, saya juga nasibnya luar biasa ya. Semuanya punya nasib yang baik di sisi Allah. Kelasnya juga luar biasa lah. Baik, itu saja yang bisa kita obrolkan pada pagi hari ini. Kurang lebih maaf. Jangan lupa dukung kami terus dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Mudah-mudahan channel ini bisa mencerahkan umat. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Meretas dakwah, melintas batas. Waduh. Nah, itu slogannya. Semboyannya. Semboyannya Cordova. Okay.